Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya melangsungkan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara dilaksanakan secara tertutup. Dalam gelar perkara tertutup ini, Saudara, sejumlah saksi dan ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan hasil analisisnya. Di antaranya adalah ada ahli psikologi forensik, ahli autopsi, ahli siber, dan juga ahli toksikologi. Selain itu, Saudara, Polda Metro Jaya juga mengundang pihak eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Memasuki pekan ketiga, Saudara, penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru masih didalami. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut dalam waktu dekat kesimpulan mengenai kematian diplomat akan segera diketahui. Khairul Anam menambahkan, setidaknya ada 3 tempat yang dinilai paling penting untuk mengungkap kasus ini, yakni lokasi indekos, pusat perbelanjaan, dan juga gedung Kemlu. Kompolnas menyebut saat ini rekam jejak digital almarhum juga sudah diketahui. Titik tempat yang paling penting ada di 3 tempat. Ya, tempat pertama memang kos-kosan, tempat kedua memang tempat pusat pembelanjaan, tempat ketiga adalah tempat bekerjanya almarhum. Nah, itu semua sudah ditelusuri, rapi, rekam jejak digitalnya ada, ya menit per menit juga ada, rekam jejak gambar CCTV juga ada. Sehingga sebenarnya kasus ini terang benderang dalam sisi peristiwa. Dalam sisi penyebab kematian, nah kita memang masih menunggu hasil otopsi. Oleh karenanya hari ini semoga hasil otopsi sudah ada dan bisa kita lihat apa penyebab kematiannya. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan sudah memasuki pekan ketiga. Setelah jenazahnya ditemukan tewas terlakban pada 8 Juli 2025 lalu, polisi hingga kini belum mengumumkan penyebab kematian Arya Daru. Apakah dibunuh atau bunuh diri? Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil menduga Arya Daru Pangayunan tewas akibat dibunuh. Nasir Jamil menyatakan hal ini diperkuat dari sejumlah foto yang ia terima memperlihatkan kondisi almarhum dengan sejumlah luka lebam. Menurut Nasir, polisi harus cermat dalam mengungkap misteri kematian diplomat berdasarkan scientific crime investigation atau penyelidikan ilmiah. Sangat rapi sebenarnya pelaku itu karena terkunci dari dalam, kemudian dilakbat. Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban, ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher, ada lebam di pangkal tangan, ya, yang itu menunjukkan bahwa memang spekulasi atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan korban bahwa bunuh diri dan lain sebagainya itu menurut saya sangat tidak masuk akal. Ya, foto-foto itu masih ada sama saya, ya, dan seperti saya katakan tadi itu ada sejumlah kekerasan sepertinya, kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ya, dan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin itu dilakukan sendiri dan tidak mungkin kemudian tidak ada orang yang melakukannya. Nah, karena itu. Menanggapi pernyataan Nasir Jamil, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyebut, meski telah menerima sebagian foto-foto jenazah almarhum diplomat, namun Kompolnas menegaskan terkait penyebab kematian apakah karena faktor kekerasan atau tidak, hanya dapat dijelaskan oleh ahli forensik. Tapi Kompolnas menerima juga ya foto-foto seperti yang Bang Nasir bilang? Sebagian ada, sebagian ya, sebagian. Apakah itu karena sebab kekerasan? Tentu ahli kedokteran forensik yang bisa menjelaskan. Itu ciri-ciri memar, apakah itu kekerasan
Apakah setiap memar itu kekerasan, itu kan yang tahu itu kedokteran forensik. Namun Hingga Kamis petang lalu, polisi telah memeriksa 15 saksi yang berasal dari lingkungan Indokos, rekan kerja dan keluarga Arya Daru Pangayunan. Polisi juga masih mendalami hasil pemeriksaan tim kedokteran forensik untuk mengetahui penyebab kematian, waktu kematian, hingga toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat kimia di tubuh almarhum Daru. Atau melakukan otopsi terhadap jenazah korban, yaitu dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik RSCM. Nah, dalam pemeriksaan otopsi terhadap jenazah korban ini juga dilakukan pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui tadi, kalau otopsi tadi untuk mengetahui penyebab kematian. Ya, sama nanti juga akan dijelaskan oleh ahli perkiraan jam kematian. Kemudian dalam proses otopsi ini juga dilibatkan ahli pendukung antara lain untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi, untuk dilakukan pemeriksaan apakah dalam jenazah ini ada kandungan-kandungan zat kimia, racun, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan penyelidikan kematian Arya Daru, sejumlah temuan sudah disampaikan polisi, salah satunya temuan tas dan kantong belanja almarhum di samping tangga lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya 8 Juli 2025, jelang penugasannya ke Finlandia. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa pembuktian ilmiah terkait kematian diplomat Arya Daru? Bisa sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan? Dan mengapa polisi belum juga mengumumkan penyebab kematian? Apakah foto yang diklaim dilihat oleh anggota DPR RI Komisi 3 bisa mengungkap penyebab pasti kematian diplomat? Kita bahas bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara, sudah ada Profesor Hermawan Sulistyo atau yang biasa saya sapa dengan Prof. Kiki. Prof. Kiki, kalau tadi Anda juga turut mendengar cuplikan wawancara kami dengan Komisi 3 DPR RI yang mengklaim punya foto ada luka lebam di tubuh Arya Daru. Anda dapat informasi seperti ini juga tidak? Enggak, karena nanti kalau pijakan dasarnya dari foto seperti itu, ribut lagi di sosmed, ribut lagi itu fotonya asli apa enggak, itu pakai AI atau tidak, dan seterusnya gitu. Jadi kalau itu harus diperhitungkan. Tetapi kalau scientific based investigation itu mulainya dari ke tubuh korban kan. Wah, ini penonton nggak sabar. Saya udah bilang berkali-kali untuk hasil forensik itu paling cepat 2 minggu. Nah, sekarang dari saya bikin statement itu baru 1 minggu sebetulnya, 1 minggu lebih ya, dan standarnya 3 minggu. Tapi kalau ini sudah 1 minggu, memasuki pekan ketiga, nah sudah ada hasil forensiknya, itu di sito namanya. Jadi sito itu dilakukan secara cepat. Nah, hasilnya baru tadi, kan tadi ada rapat koordinasi dari tim penyidik dan dari Polda Metro, hasilnya diumumkan besok. Jadi saya nggak mendahului polisi ngomong, nanti ditanya lagi, Prof. Kiki taunya dari mana gitu. Nah, nanti misalnya nih kan ada rumors beredar kayak gitu, itu kantong plastiknya tuh isinya apa? Ada yang bilang itu sampah biasa, ada yang bilang baju, ada yang bilang celana dalam, ada yang bilang kondom. Itu kan semua spekulasi. Nah, kalau kita seharusnya berpijak dari kalau dia dibunuh, diracun, ada nggak jejak racunnya gitu. Nah, Prof. Kiki,
Ya, Prof. Kiki, ini kan setelah dilakukan gelar perkara khusus bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan juga sejumlah ahli, apakah bisa langsung disimpulkan atau diketahui penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan? Kalau penyebab kematiannya itu bisa. Yang tidak bisa adalah, atau belum bisa ya, saya menyebut belum bisa, apakah motif ya background yang menyebabkan kematian itu? Nggak bisa. Kenapa? Kalau misalnya ya, itu dibunuh, lalu kaitannya dengan pekerjaan dia menangani TPPO. ya, itu kan harus ada tim yang ke Kamboja menelusuri jejak-jejaknya, dan itu nggak bisa disimpulkan antara penyebab dengan trigger. Triggernya itu ke penyebab kematiannya, bukan sebab-sebab yang menyebabkan kematian itu berbeda. Oke. Jadi antara sebab-sebab yang sifatnya lebih panjang, lebih lama dengan tadi, yang tadi dirapatkan itu kan dari hasil forensik, dari hasil Otopsi dan lain sebagainya. otopsi dan lain sebagainya. Ya, Prof. Kiki, ini kan Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang juga ikut dalam gelar perkara tadi mengungkap penyebab kematian Arya Daru sudah diketahui setelah dari hasil otopsi. Anam juga menjelaskan kenapa pengungkapan kasus kematian diplomat muda Arya Daru ini bisa dikatakan terbilang lama. Kita coba dengarkan cuplikan wawancara dengan Khairul Anam. Pada akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, sangat banyak. Dari rekam jejak digital, banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Dari segi otopsi, ya banyak item-item otopsi yang semakin lama semakin dibuka lebih terang, lebih kompleks. Dari segi latar belakang juga ditelusuri lebih dalam dan lebih kompleks. Proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Gimana menurut Anda, Prof. Kiki? Apakah kompleks karena yang bersangkutan adalah seorang diplomat atau memang kompleks untuk kasus-kasus penemuan jenazah seperti ini? Nah, ini kan pasti rumit ya. Scientific base itu tidak mudah karena masing-masing spesialis, masing-masing ahli itu tidak mau ngomong yang lainnya. Keahlian saya hanya toksikologi, saya hanya ngomong toksikologi gitu. Jadi itu satu. Yang dijelaskan Anam itu adalah modus, penyebab dari modus. Artinya apa? Penyebab perilaku terbunuhnya. Nah, itu berbeda dari motif dan lain sebagainya yang sifatnya lebih panjang. Ya. Harusnya dia perjelas kalau sudah sangat gamblang jelas itu modusnya. Kalau ternyata kalau ternyata dia dibunuh dengan kaitannya dengan pihak negara lain, itu kan akan panjang, nggak bisa diumumkan begitu saja. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami antara penyebab dengan modus yang merupakan tindakannya itu sendiri gitu. Prof. Kiki, yang menjadi pertanyaan publik adalah ketika penyelidik atau pemeriksa ini mengatakan saat penemuan jenazah akan diumumkan 1 minggu kemudian. Kemudian mundur lagi dari tanggal 19 Juli 2025 polisi menyebut akan diumumkan penyebab kematiannya 6 hari kemudian yang seharusnya jatuh pada 25 Juli lalu. Tapi sampai saat ini juga belum diumumkan. Apakah ini adalah tanda dari keraguan-raguan hasil dari penyelidikan kepolisian atau seperti apa menurut Anda? Yang saya tahu sih diumumkan besok, gitu, satu-satu. Jadi akan diumumkan besok. Yang kedua, kan dalam proses 1 minggu lagi, tiba-tiba ada temuan baru, gitu ya, temuan baru yang sifatnya bukti fisik, gitu. Dan kalau temuan itu menyangkut background korban, itu harus hati-hati polisi. Misalnya nih, ada spekulasi kan itu karena masalah tempat tidur, ada masalah apa. Kasihan korbannya dan keluarganya. Pak, dia sudah
menjadi korban mati, mau dibunuh atau mau bunuh diri itu persoalan lain. Ya. Setelah meninggal masih dihujat, diperkarakan, diomongin kenapa mati, begini begitu. Itu terjadi viktimisasi. Korban sudah mati itu adalah victim, korban. Kemudian dihujat, dipertanyakan segala macam oleh publik. Dia menjadi korban kedua lagi. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan publik di sini adalah temuan jenazah yang memang ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa, dalam kondisi terlakban. Itulah yang menjadi pertanyaan. Baik, terima kasih Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki atas perspektifnya. Jadi kita tunggu besok jam berapa kabarnya Prof. Kiki diumumkannya? Wah, saya nggak tahu, saya bukan polisi. Oke, baik. Kita nantikan saja besok ya. Baik, terima kasih Prof. Kiki. Selamat sore. Yuk. Sore. Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan informasi yang kami hadirkan usai jeda saudara di Kompas Petang. Tersangka kasus korupsi minyak Riza Khalid diduga berada di Malaysia. Apa yang harus segera dilakukan untuk membawa ataupun bisa membawa tersangka itu ke Indonesia?